Baik, kembali lagi di channel Bapak, yaitu di channel Dunia Pendidikan SD. Di sini kembali Bapak akan mengajar anak-anak itu tentang materi di tema 2 untuk anak-anak kelas 4, subtema 1, yaitu tentang hak dan kewajiban. Silakan disimak baik-baik dan didengarkan supaya anak-anak bisa memahami apa yang Bapak ajarkan. Baik, Bapak akan mengajarkan tentang hak dan kewajiban. Nah, apa itu hak? Apa itu kewajiban? Itu harus anak-anak tahu, ya, harus anak-anak paham tentang hak dan kewajiban. Perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut, gambar A itu ada sekelompok orang atau masyarakat yang sedang membersihkan sungai. Terus gambar yang ke B itu ada anak-anak yang sedang menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, dari gambar tersebut, apakah ada yang namanya hak dan kewajiban? Coba anak-anak amati bersama-sama, apakah ada hak dan kewajibankah di sana? Nah, sebelumnya mari kita pelajari apa itu hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Sekarang kita akan bahas tentang arti dari hak dan kewajiban itu apa. Coba dipahami dulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kerjakan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Karena kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Contohnya, kalau kita bekerja, kita harus melakukan kewajiban kita dulu, baru kita menuntut hak. Hak itu termasuk apa yang harus kita terima. Nah, sekarang coba kembali perhatikan gambar berikut. Itu ada masyarakat atau kelompok orang yang sedang membersihkan sungai. Mengapa mereka membersihkan sungai? Ayo, siapa yang bisa? Mengapa mereka semuanya membersihkan sungai? Karena supaya air sungai itu menjadi bersih. Kalau air menjadi bersih, kita akan banyak mendapatkan manfaat, yaitu bisa mencuci pakaian di sana, bisa mandi di sana, dan lain sebagainya. Kalau airnya tidak bersih, sampahnya berserakan, semua orang membuang sampah sembarangan. Lama-kelamaan air sungai itu akan meluap dan mengakibatkan kebanjiran. Jadi hak kita sebagai warga masyarakat adalah mendapatkan air sungai yang bersih. Jadi hak kita adalah mendapatkan air sungai yang bersih. Nah, sebelum menuntut hak, kita harus melakukan kewajiban karena hak kita adalah mendapatkan air sungai yang bersih. Kita harus melakukan kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yaitu kewajiban kita adalah melakukan kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong untuk membersihkan sungai. Jadi kewajiban kita adalah melakukan gotong royong atau kerja bakti membersihkan sungai, sehingga kita akan mendapatkan hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Apa yang kita terima adalah air sungai yang bersih, karena kita semua sudah
melakukan kewajiban dengan baik. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban anak-anak menjadi seorang murid? Apa kewajiban anak-anak menjadi seorang murid dan apa hak anak-anak menjadi seorang murid? Nah, mari kita sekarang pelajari bersama-sama biar anak-anak tahu. Sekarang coba perhatikan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Mengapa anak-anak tersebut melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan apakah yang dilakukan? Yaitu kegiatannya adalah membersihkan kelas. Mengapa dia membersihkan kelas? Karena dia pingin kelasnya bersih. Jadi apa hak kita terhadap kelas kita? Jadi hak kita adalah mendapatkan kelas yang bersih. Jadi kewajiban kita apa? Jadi kewajiban kita adalah membersihkan kelas tersebut dengan bersama-sama, yaitu dengan mengatur jadwal piket supaya kelas kita selalu dalam keadaan bersih. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban anak-anak menjadi seorang murid? Kewajiban anak-anak adalah belajar. Jadi kewajiban anak-anak menjadi seorang murid adalah rajin belajar. Haknya apa? Kalau anak-anak sudah rajin belajar, anak-anak berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau anak-anak sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, sudah mendapatkan hak, jadi anak-anak harus ingat kewajibannya di rumah ataupun di sekolah, yaitu belajar dengan rajin. Nah, kembali kita harus ingat arti dari hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Apa yang kita terima? Ilmu pengetahuan. Dan apa yang kewajiban yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dengan rajin. Artinya antara kewajiban dan hak itu sudah seimbang. Sekarang apa hak dan kewajiban kita di masyarakat? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama. Jadi hak kita di dalam bermasyarakat adalah misalnya mendapatkan kebersihan lingkungan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak dan kewajiban? Jadi hak kita adalah mendapatkan kebersihan lingkungan di masyarakat. Jadi apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sehingga kita sudah mendapatkan hak dan kewajiban kita dengan baik. Nah, sekarang listrik. Apa hak dan kewajiban kita terhadap listrik? Jadi, hak kita terhadap listrik itu adalah berhak mendapatkan aliran listrik yang lancar. Terus, kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap listrik adalah membayar listrik tepat pada waktunya dan menghemat listrik dengan baik supaya tidak boros. Nah, sekarang air. Air itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban kita terhadap air? Jadi hak kita adalah mendapatkan air yang bersih dan lancar. Terus apa kewajiban kita? Jadi kewajiban kita adalah membayar air dan menjaga air supaya tetap bersih dan tidak boros terhadap pemakaian air.
Sehingga hak dan kewajiban kita terhadap air supaya seimbang. Baik, cukup sekian penjelasan Bapak itu tentang hak dan kewajiban. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak ajarkan tentang hak dan kewajiban supaya anak-anak bisa paham dan cepat mengerti dan bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban yang harus kita lakukan bersama-sama. Bapak akhiri, Bapak tekankan kembali apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih.